Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Fitri di channel YouTube aku Fitri Oi Oi. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang profil aku ya teman-teman. Nah, setelah menanti selama 1,5 tahun, alhamdulillah di tahun ini aku dikasih kepercayaan sama Allah untuk bisa hamil. Aku seneng banget ya teman-teman. Soalnya kehamilan ini adalah kehamilan yang aku nanti-nanti. Nah, di video kali ini aku akan sharing pengalaman program apa aja sih yang aku lakuin sehingga aku bisa berhasil hamil. Jadi, aku sama suami menikah itu pada tanggal 14 April 2019. Setelah menikah, aku sama suami itu menjalankan hubungan yang LDR karena aku bekerja di Bekasi dan suami bekerja di Bogor. Nah, kita itu hanya ketemunya itu 1 minggu sekali ya teman-teman. Menurut aku sih berat banget ya setelah menikah itu harus menjalankan LDR. Dan aku tuh selama LDR itu aku tuh sama sekali nggak menunda omongan sama suami ya, karena aku tuh pengen langsung punya anak, pengen langsung punya baby. Tetapi setelah berjalannya waktu, kurang lebih udah 6 bulan aku menikah, aku sama suami belum dapat kepercayaan juga. Nah, aku tuh udah mulai takut ya teman-teman, soalnya udah 6 bulan, udah banyak yang nanyain lah, pokoknya banyak pertanyaan, kapan kok belum hamil gitu kan. Lah, aku tuh juga dapet sharing-sharing dari teman-teman aku, dapat masukan dari teman-teman aku, banyak yang nyaranin kalau aku tuh suruh minum madu yang suami istri. Nah, aku tuh disaranin suruh beli madu itu, belinya itu di Shopee. Waktu itu aku beli di Shopee, harganya kalau nggak salah lupa lagi berapa, di atas 80.000 lah. Itu udah dapet 2 madu ya. Nah, aku tuh rutinin minum itu, udah habis 2 botol, udah habis 2 paket. Ternyata aku belum berhasil juga ya teman-teman. Aku belum hamil juga, soalnya aku juga ada riwayat head aku yang nggak teratur. Jadi selama ini aku tuh headnya itu acak-acakan banget, parah. Nah, aku itu sebelum menikah aja head aku udah nggak teratur, apalagi sekarang ini ya setelah menikah head aku tuh lebih parah lagi. Dulu waktu sebelum aku menikah, telat head itu paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, paling lama itu aku telat head 1 bulan. Nah, setelah menikah aku telat haid itu pernah sampai 2 bulan. Nah, aku tes pack berkali-kali itu sama sekali, dan aku tes pack berkali-kali itu hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif lah. Aku tuh bertanya-tanya, ya Allah, aku tuh kenapa? Kok aku telat sampai 2 bulan tapi tes packnya negatif. Nah, setelah itu akhirnya aku pergi ke dokter untuk periksa karena aku takut aku ada apa-apa. Nah, posisinya itu waktu itu aku masih kerja ya. Pas aku telat head sampai 2 bulan itu posisinya aku masih kerja. Nah, setelah aku periksa, kata dokter itu karena aku itu katanya faktor hormon dan faktor kecapean. Waktu itu kerjaan aku itu memang lagi bener-bener banyak banget, dan aku itu lagi nggak pernah libur sama sekali hampir 2 bulan. Bener-bener badan lagi capek banget. Nah, aku tuh oh ya mungkin karena kecapean kali, bener. Ya udah, akhirnya aku di dokter itu aku dikasih obat pelancar head, kalau nggak salah namanya Primolat. Nah, aku dikasih obat pelancar head sama vitamin-vitamin yang lain. Setelah aku minum obatnya selama 2 hari, di hari ketiganya alhamdulillah aku tuh langsung head ya. Aku tuh langsung head, tapi perutku itu yang bener-bener sakit banget itu waktu itu. Karena aku tuh baru kali ini aku telat selama 2 bulan. Di bulan berikutnya masih tetap sama, ternyata aku itu headnya masih nggak teratur. Aku headnya masih telat. Nah, disitu tuh aku bingung lagi, ya Allah, aku tuh kenapa sekarang kok aku headnya telat lagi. Nah, disitu tuh aku dapet masukan lagi dari teman aku, dapet masukan
ada yang nyaranin ke aku kalau katanya pil KB itu bisa untuk merangsang menstruasi, yang nggak teratur. Katanya aku harus periksa ke bidan. Nah, aku pikir panjang dulu ya, soalnya aku mikir lagi, soalnya setahu aku kalau pil KB itu buat mencegah hamil kan, buat menunda hamil. Nah, kok ini katanya bisa buat memancing menstruasi yang nggak lancar. Nah, setelah aku pikir panjang sama suami, akhirnya aku memutuskan untuk periksa ke bidan. Setelah aku di bidan, ternyata benar aku dikasih obat pil KB untuk 1 bulan. Nah, di situ tuh kata bidan juga ini gangguan hormon juga katanya. Nah, setelah dikasih obat, di situ aku dikasih pil KB, dikasih Volavit sama penambah darah. Nah, setelah aku minum rutin, jadi ini pil KB itu harus diminum rutin ya teman-teman. Jadi nggak boleh kelewat 1 hari pun. Kalau misal kalian minumnya jam 8 malam, berarti jam 8 malam harus, setiap jam 8 malam harus diminum, nggak boleh sampai kelewat. Nah, di situ tuh aku rutinin minum. Nah, di bulan berikutnya aku waktunya head, ternyata benar aku langsung head. Nah, aku tuh oh ya benar ya, ternyata pil KB itu bisa untuk melancarkan head, soalnya aku langsung head waktu itu. Nah, setelah itu aku tuh suruh balik lagi ke bidan itu lagi. Nah, setelah aku balik ke situ, aku tetap masih dikasih pil KB ya, sama Volavit dan sama penambah darah. Nah, di bulan kedua aku ke situ, alhamdulillahnya head aku di bulan kedepannya lagi juga alhamdulillah udah lancar. Nah, di situ tuh aku udah mulai lega ya, ada peluang untuk aku hamil, insya Allah berhasil. Nah, di bulan yang ketiga aku ke situ lagi, masih tetap ya aku dikasih pil KB. Jadi aku minum pil KB itu selama 3 bulan waktu itu. Nah, di bulan yang terakhir aku ke situ, di bulan ketiga, setelah aku minum itu sampai habis, waktu jadwal menstruasi aku, ternyata aku telat lagi. Nah, aku telat lagi di situ. Aku telat sampai baru 5 hari aku telat. Nah, di situ aku tuh kan penasaran. Kok aku bisa telat lagi, ini kenapa? Nah, akhirnya aku beraniin untuk test pack. Aku beraniin untuk beli test pack. Aku test pack. Setelah aku test pack, ternyata benar teman-teman, hasilnya alhamdulillah ya Allah, hasilnya adalah garis 2 tapi masih samar. Nah, karena aku tuh sempet masih nggak percaya, ya Allah, ini aku hamil apa enggak, masih nggak percaya. Nah, akhirnya aku tunggu 2 hari lagi. Nah, aku tunggu 2 hari lagi untuk test pack lagi, mastiin. Setelah 2 hari aku test pack lagi, hasilnya juga masih samar. Nah, aku tetap masih belum percaya. Akhirnya nunggu 3 hari lagi, aku test pack lagi, ternyata hasilnya udah mulai agak jelas. Nah, selang 2 hari lagi juga waktu itu aku test pack lagi. Pokoknya aku test pack sampai banyak banget ya, sampai banyak. Pokoknya aku benar-benar test pack. Soalnya aku tuh sempat nggak percaya gitu, ini aku hamil apa enggak. Nah, setelah aku yang terakhir test pack itu, pas tepat telatnya selama 2 minggu atau berapa hari itu, setelah itu memang benar hasilnya benar-benar jelas banget, itu garis 2. Nah, setelah aku test pack jelas banget, akhirnya aku langsung periksa ke bidan itu lagi. Nah, aku periksa ke situ sambil bawa test pack itu, dan aku tuh seneng banget, bener-bener seneng, terharu, alhamdulillah banget. Perjuangan aku ini ada hasilnya. Pas tepat itu waktu hamil itu, pas tepat anniversary pernikahan 1 tahun aku sama suami aku, dan aku tuh sangat bersyukur banget. Ini mungkin kado dari Allah ya, pas tepat 1 tahun aku bisa positif hamil. Nah, setelah aku periksa ke situ, karena mungkin kehamilan aku masih dini ya, paling kata bidan itu baru masuk 4 mingguan. Nah, di situ tuh aku belum keraba, karena aku tuh nggak langsung USG waktu itu, cuma periksa biasa. Nah, aku dikasih vitamin Volavit dan vitamin penambah darah yang lainnya, dan vitamin yang lainnya juga. Setelah itu aku minum, dan
sebulan abis aku periksa ini, aku suruh kembali lagi ke bidan itu lagi untuk periksa di bulan selanjutnya. Setelah aku periksa, di situ juga aku belum USG ya waktu itu ya, masih periksa biasa, tetap dikasih obat biasa, periksa kayak gitu ya. Setelah itu pulang dari periksa, selang berapa hari itu tuh aku mengalami flek ya teman-teman. Aku mengalami flek, tapi baru sedikit itu ya. Aku tiba-tiba ngalamin flek yang sedikit, dan aku biarin aja ya Allah, ini aku kenapa kok ngeflek, dan lama-lama tapi flek itu semakin banyak. Nah, aku tuh udah mulai takut ya teman-teman sama suami aku kan hamil kok aku ngeflek gitu kan. Soalnya waktu itu benar-benar kan belum tahu bahayanya gimana kalau ngeflek apa segala macam. Nah, terus aku tuh tanya-tanya ke teman-teman aku, ini bahaya enggak kalau hamil itu ngeflek. Ternyata itu bahaya. Nah, aku tuh disaranin untuk segera ke dokter untuk ngecek. Nah, setelah itu fleknya itu ternyata semakin banyak, akhirnya aku langsung pergi ke dokter untuk periksa. Itu posisi pas waktu itu habis lebaran banget, habis lebaran selang 2 hari. Nah, di situ tuh aku nyari-nyari dokter, kan banyak yang libur tuh, nyari-nyari dokter yang ada dokternya yang bisa USG. Nah, akhirnya aku dapet tuh dokter. Nah, setelah aku di USG, ternyata itu baru ada kantong kehamilannya, baru hanya ada kantong. Nah, di situ di USG-nya usianya itu baru 4 minggu jalan 5 minggu. Sedangkan kalau hitungan bidan, harusnya kehamilan aku itu udah masuk ke 8 minggu. Dan kalau di usia 8 minggu itu harus udah ada janin. Lah kok aku baru kantong hamil saja. Nah, setelah itu aku dikasih obat penguat, obat vitamin segala macam, dan aku disaranin untuk bed rest total sama dokter. Nah, setelah itu aku disuruh balik lagi nanti setelah 2 minggu untuk memastikan berkembang enggaknya janin aku. Kalau memang nggak berkembang, berarti aku kan hamil BO, itu harus dikiret. Nah, setelah pulang dari dokter itu, aku benar-benar langsung bed rest total, tiduran, terus mau makan juga sambil tiduran. Pokoknya segala aktivitas itu di tempat tidur ya, nggak boleh banyak gerak. Di situ tuh aku udah takut banget ya, soalnya ini kehamilan aku yang pertama. Nah, setelah itu nggak sampai 1 hari pulang dari dokter itu, malamnya saya habis maghrib, tiba-tiba aku keluar gumpalan-gumpalan yang seperti menstruasi, keluar gumpalan-gumpalan. Nah, di situ tuh perut aku udah mulai sakit ya teman-teman, udah mulai sakit. Nah, di situ tuh kok semakin banyak keluar darahnya, dan perut aku semakin sakit banget waktu itu, benar-benar kontraksi sakit banget, lebih-lebih dari menstruasi ya, berapa kali lipatnya itu, pokoknya sakit banget. Lah, aku tuh panik banget kan sama suami, tinggal berdua doang sama suami. Akhirnya aku dibawalah ke rumah sakit sama suami. Nah, aku dibawa ke UGD sama suami. Nah, setelah di rumah sakit itu darah tuh tetap masih keluar, gumpalan juga tetap masih keluar, perutku tambah sakit banget itu. Waktu itu aku nangis terus kan. Nah, setelah di rumah sakit, akhirnya aku di USG lagi sama dokter untuk mastiin masih ada enggak gitu kan, masih ada enggak kantung kehamilan aku. Nah, setelah di USG, ternyata kantung kehamilan yang tadinya masih utuh bulat itu tuh udah hancur, udah rusak kata dokter, dan aku itu divonis keguguran. Dan di situ tuh aku sedih banget sama suamiku ya, aku bener-bener nangis terus. Ya Allah, nggak bisa menerima kenyataan. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi sama aku? Ini adalah kehamilan yang aku nanti-nanti, tapi aku ikhlas. Mungkin ini udah jalannya Allah. Allah ngasih, tapi diambil lagi. Mungkin Allah nanti bakal ganti yang terbaik buat aku. Di situ tuh aku bener-bener sedih banget karena cuma berdua ya sama suami, sedangkan orang tua kan di kampung di Jawa. Nah, setelah itu di malam itu juga aku dikiret di rumah sakit itu.
Nah, setelah aku menjalani kiret, aku diopnam selama 1 hari 1 malam, diopnam selama 1 malam di rumah sakit itu. Nah, besoknya itu aku udah bisa pulang, disuruh istirahat. Terus pesan dokter juga jangan langsung hamil dan harus ada jeda selama 3 bulan, paling nggak selama 3 bulan untuk memulihkan rahim aku. Di situ juga aku harus masih kontrol ya untuk mastiin rahim aku itu udah bersih apa belum dari sisa-sisa jaringannya. Nah, setelah itu setelah 2 minggu aku suruh balik lagi kontrol untuk mastiin rahim udah bersih apa belum. Nah, di situ tuh aku di USG lagi, alhamdulillahnya rahim aku udah bersih semua. Nah, setelah itu, setelah proses keguguran itu, aku headnya lagi itu 1 bulan setelah aku keguguran itu. Aku habis keguguran, aku 1 bulan aku baru head lagi. Nah, pas headnya itu banyak banget ya teman-teman, banyak banget kayak orang pendarahan. Aku sempet takut banget waktu itu, soalnya perutku sakit dan headnya itu banyak banget. Nah, aku tuh bingung, aku tuh takut ya, soalnya nggak pernah head sampai sebanyak itu. Nah, aku tuh sambil nanya-nanya ke teman-teman aku yang udah pernah ngalamin kayak aku, ternyata itu nggak apa-apa, soalnya itu lagi proses pembersihan rahim kita juga. Nah, setelah itu aku head itu lama juga, hampir sampai 2 minggu aku head. Nah, setelah selesai aku head, ternyata aku bulan berikutnya itu nggak head lagi, lama. Aku telat, pertama itu telat 1 bulan, aku biarin aja kan, aku telat 1 bulan. Aku soalnya udah sangat terbiasa dengan telat head, karena aku tuh headnya acak-acakan banget ya, jadi aku dulu nggak kaget. Setelah telat 1 bulan, aku tes pack berkali-kali, itu hasilnya negatif. Aku masih biasa aja, soalnya aku udah sering sih ya kayak gitu ya. Nah, setelah itu, habis itu telatnya sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan, aku tes pack juga hasilnya tetap negatif. Nah, setelah itu hampir yang bulan telat ke 3 bulannya ini, hampir 3 bulan aku telat, aku tetap tes pack itu negatif, abis banyak banget aku tes pack waktu itu. Nah, di situ tuh aku mulai takut, soalnya nggak pernah sih aku telat sampai 3 bulan tuh, nggak pernah. Paling lama itu aku telat sampai 2 bulan. Nah, setelah aku telat kayak gitu sampai lama, aku itu udah mulai takut. Kata suami suruh ke dokter, tapi aku belum beraniin ke dokter. Dan aku itu ada saran dari teman aku cerita ke teman aku, dan aku dapat saran dari teman aku untuk mencoba resep dari dokter Zaidul Akbar, resep JSR, Juru Sehat Rasulullah dari dokter Zaidul Akbar. Suruh dicoba, dan aku lihat di IG-nya juga, dan disitu aku baca di komen-komennya itu banyak banget yang berhasil. Nah, disitu tuh aku penasaran, pengen nyoba resep JSR dari dokter Zaidul Akbar itu, karena aku baca di komennya itu banyak banget yang berhasil. Nah, disitu tuh aku langsung tuh beli bahannya, soalnya bahannya itu gampang banget dicari, banyak banget di pasar-pasar juga banyak, bahkan di dapur-dapur juga ada lah ya bahannya, soalnya itu gampang banget dicari bahannya dan harganya juga murah. Nah, setelah aku beli semua bahannya, aku nyoba resep JSR itu. Setelah aku nyoba kurang lebih 2 minggu lebih, aku minum itu setiap hari pagi dan malam, sebelum makan dan pas malamnya itu sebelum tidur. Kalau pagi itu saat perut kosong sebelum makan, dan malamnya itu pas sebelum tidur. Aku rutinin terus minum itu setiap hari. Nah, di minggu kedua aku minumin itu, alhamdulillah tanda-tanda menstruasi aku udah mau datang. Kayak perutku udah kram-kram, payudaranya udah nyeri, terus pinggangnya udah nyeri. Nah, di situ aku udah mulai lega, wah ini aku bakalan mau head. Tetapi
tanda-tanda mau haid ini tuh lebih sakit dari biasanya. Perut juga bener-bener sakit banget, yang kayak ditusuk-tusuk waktu itu. Nah, payudara juga sakit banget. Nah, tapi aku biarin aja lah, soalnya kan udah biasa ngalamin tanda-tanda mau haid kayak gitu. Cuman ini agak lebih sakit dikit gitu lah ya. Nah, selama 2 minggu aku minum itu, aku tiba-tiba sering merasa mual dan pusing. Aku muntah-muntah kayak orang sakit, badanku kayak orang meriang, kayak orang sakit. Nah, di situ tuh aku sampai dikerikin sama suami, dikira masuk angin kan. Nah, aku pagi-pagi suka muntah-muntah. Kata suami gini, jangan-jangan kamu hamil lah. Aku tuh sama sekali nggak percaya kalau aku tuh hamil. Soalnya aku tuh bener-bener nggak haid itu sampai 3 bulan lebih waktu itu. Nah, setelah itu kata suami suruh tes pack, dan aku nggak mau waktu itu ya, suruh tes pack aku nggak mau. Soalnya kayaknya nggak mungkin deh kalau hamil. Tetapi suami tuh kekeh aja aku suruh tes pack waktu itu. Dan akhirnya suami yang beli tes pack dan paginya aku pakai. Setelah pagi aku tes pack itu, Masya Allah, ya ampun, ternyata hasilnya itu positif. Dan itu tes packnya yang sangat jelas, garis 2 yang sangat jelas. Ya Allah, aku langsung nangis. Aku langsung bangunin suamiku pagi-pagi itu. Aku langsung nangis, ya Allah, ini bener apa enggak aku hamil. Soalnya aku tuh nggak haidnya udah lama banget, sempat nggak percaya terus kan. Nah, karena aku penasaran banget, takut juga sebenarnya ini hamil atau enggak gitu ya. Soalnya tes packnya itu garis 2-nya jelas banget waktu itu ya. Pagi itu juga itu aku langsung ke rumah sakit sama suami untuk memastikan aku hamil apa enggak. Nah, di situ tuh aku langsung ke rumah sakit untuk USG, ke dokter kandungan. Setelah aku di USG, alhamdulillah ya Allah, ternyata aku bener-bener hamil. Ya ampun, aku senang banget sama suami, aku bersyukur banget, aku terharu, aku nangis terus waktu itu, bener-bener aku nangis terus. Allah langsung kasih ganti yang secepat itu. Aku waktu itu berarti kosongnya itu sampai kurang lebih 6 bulan. 6 bulan aku dari pas dari habis kuret itu, aku 6 bulan langsung isi lagi, itu langsung positif. 2 minggu aku suruh balik lagi ke rumah sakit itu lagi untuk USG lagi. Akhirnya aku balik lagi ke situ untuk USG. Setelah di USG, alhamdulillahnya ada janinnya, ada bakal janinnya, masih kecil banget waktu itu. Dan disitu tuh aku bersyukur banget, aku seneng banget. Tapi kan aku belum bisa lega selega-leganya ya, soalnya belum ada detak jantungnya waktu itu, masih baru ada bakal janinnya kecil. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, ternyata aku itu ngeflek lagi teman-teman. Aku ngeflek lagi. Aku takut banget waktu itu, aku bener-bener nangis terus, takut banget sama yang udah-udah ya. Nah, setelah aku ngeflek lagi, aku langsung lah ke rumah sakit lagi. Padahal aku suruh balik lagi ke rumah sakit itu 1 bulan. Sebelum 1 bulan aku balik lagi ke rumah sakit itu lagi untuk diperiksa lagi, soalnya aku ngalamin ngeflek. Nah, di situ tuh aku di USG transvaginal untuk memastikan banyak enggak fleknya, pakai alat itu, pakai USG transvaginal. Nah, saat di USG ternyata kata dokter, oh ini udah nggak apa-apa kok katanya. Nah, aku tuh dikasih obat penguat kandungan. Nah, di situ tuh aku dikasih obat penguat kandungan sama dokter, dan aku juga suruh bed rest total, nggak boleh banyak gerak, nggak boleh kecapean. Nah, setelah itu udah selang 1 bulan aku balik lagi ke rumah sakit itu lagi untuk USG lagi. Nah, di USG lagi untuk mastiin ada nggak detak jantungnya. Nah, setelah aku datang ke rumah sakit itu untuk USG, alhamdulillahnya ya Allah, aku bisa mendengar detak jantung janin aku yang pertama kalinya. Nah, di situ tuh aku udah lega banget kalau janin aku tuh udah ada detak jantungnya.
Nah abis itu tuh aku bener-bener bersyukur banget sama Allah. Ya Allah, aku dikasih ganti yang secepat itu dan aku dikasih yang terbaik sama Allah. Nah selain aku promil-promil kayak gitu, aku juga nggak lupa diimbangin dengan doa ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh cuma hanya usaha doang, kita juga harus imbangin dengan doa, minta sama Allah, karena semua itu yang ngasih itu Allah, semua itu hanya kehendaknya Allah. Nah selain itu aku rutinin setiap hari aku sholat duha sebanyak 4 rakaat. Jadi setiap hari itu aku sholat duha sebanyak 4 rakaat. Setelah sholat duha aku membaca surat Maryam ayat 1 sampai 11 tiap hari. Setelah itu aku selalu baca sholawat Jibril. Jadi aku baca sholawat Jibril itu juga tiap hari. Jadi habis itu aku juga membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, istighfarnya 100 kali, dan al-musawwir 100 kali tiap hari setelah sehabis sholat. Oh iya, nggak lupa juga aku sholat tahajud, minta sama Allah. Aku rutinin tiap hari membaca itu. Alhamdulillah ya Allah, Allah mengabulkan apa yang aku mau. Jadi buat teman-teman semua yang lagi ikhtiar untuk mendapatkan garis 2, pesan aku jangan pernah putus asa, tetap harus usaha diimbangi dengan doa. Pokoknya pasrahin aja sama Allah, percaya aja sama Allah kalau kita itu bakal dikasih. Kita berprasangka baik aja sama Allah kalau kita itu bakal dikasih di waktu yang tepat. Jadi buat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2, saya doain semoga segera dikasih sama Allah. Semoga. Oh ya, nanti insya Allah aku bakalan kasih resep CSR ala Dr. Saidul Akbar ya teman-teman di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.